How do we end up at your place? With my hands around your waist. Like you're too cool. I don't believe that it's true still. Your taste, I could drink a whole damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 podcast sosiologi. Aku Tarisa Sirah Rahman. Aku Almira Janisha. Aku Sinta Cahaya. Jadi hari ini kita akan membahas topik berita suami yang membunuh istrinya di Ciamis dan menawarkan dagingnya ke tetangga, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda dari pemikiran Emile Durkheim, teori fungsionalis. Berdasarkan teori Emile Durkheim, yaitu studi tentang hukum dasar dari gejala sosial atau peristiwa masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas berita yang sempat viral, yaitu kasus Ciamis, suami yang memutilasi istrinya. Pembunuhan biasa banyak terjadi karena emosi sesaat. Seperti di topik yang akan kita bahas, biasanya sempat terjadi konflik antara dua pihak yang membuat salah satu pihak melampiaskan amarahnya dengan menyakiti hingga menghilangkan nyawa seseorang tanpa memikirkan dampak dan akibat ke depannya. Jadi, kronologinya berdasarkan keterangan para saksi, Jumat 3 Mei 2024 jam 7.30. Nah, jadi pagi itu di sekitar rumah mereka terjadi cekcok antara Pak Tarsum dan Bu Yanti. Perdebatan mereka itu memanas sampai satu titik Pak Tarsum ini mengejar dan memukul bagian belakang dan bagian depan kepala istrinya. Nah, akibat pukulan itu, istrinya terkapar di luar rumahnya. Kemudian Pak Tarsum itu pergi ke dalam rumah untuk mengambil pisau dapur. Pak Tarsum yang memang backgroundnya pekerjaannya seorang peternak dan penjaga sapi itu mulai memisahkan beberapa bagian tubuh istrinya menjadi beberapa bagian. Proses mutilasi tersebut dilakukan di depan rumah. Kemudian beberapa bagian tubuh istrinya dimasukkan ke dalam baskom. Dan Pak Tarsum bawa ke depan pos ronda dan sebagian lainnya dia bawa sendiri. Nah, jadi dia kayak bolak-balik gitu bawa bagian tubuh istrinya dari TKP ke depan pos ronda. Nah, di situ jadi ada salah satu warga yang melihat kegiatan Pak Tarsum. Awalnya dia ini nggak tahu apa yang dilakukan Pak Tarsum, sampai akhirnya dia tahu kalau Pak Tarsum itu membawa daging istrinya dan menawarkan ke salah satu tetangganya, yaitu Pak RT. Pak Tarsum menawarkan dagingnya ke Pak RT dan berbicara, "Pak, tolong beli ini dagingnya si Yanti udah nggak ada." Nah, mendengar hal itu, Pak RT langsung telepon polisi. Sampai ketika pihak polisi datang, ditangkaplah Pak Tarsum dan dia meronta-ronta dan melawan, dan dia juga tampak kebingungan kenapa dia dibawa, tapi dia nggak kelihatan bahwa dia menyesal. Sampai ketika dia di kantor polisi untuk diperiksa, katanya dia diinterogasi. Pak Tarsum ini tampak linglung dan sesekali beristighfar. Nah, saat ditanya tentang istrinya, ia hanya teriak dan meronta-ronta. Pihak polisi juga bilang saat Pak Tarsum ini di sel, ia masih sering ngigo nama istrinya, dan akhirnya polisi memeriksa kondisi kecelakaan dan Pak Tarsum namun belum memiliki hasil yang lengkap. FYI, Pak Tarsum ini punya 2 anak, yang satu udah menikah dan yang satu masih SMA. Dan juga Pak Tarsum ini tuh dikenal sebagai orang yang ramah di lingkungannya. Makanya warga sekitar pasti kaget dengar berita Pak Tarsum yang ini. Nah, saat polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, polisi mendapatkan keterangan dari anak pelaku dan juga korban. Dikatakan bahwa memang Pak Tarsum ini sedang mengalami masalah ekonomi, dan karena itulah yang membuat dia terbebani sampai melakukan hal keji kepada istrinya. Yang pertama itu terlilit hutang pribadi yang jumlahnya lebih dari 100 juta, dan hutang itu berkaitan dengan bisnis jual ternak yang dimilikinya. Sayangnya pinjaman tersebut tidak bisa dibalikin karena bisnis Pak Tarsum yang bangkrut. Dan dugaan lainnya berkaitan dengan anaknya yang memiliki hutang judi online belasan juta. Dari kejadian itu, kita bisa mengkaitkan kasus tersebut dengan teori sosiologi, yaitu teori struktural fungsionalisme, di mana bekerjanya lembaga kepolisian dalam menangani kasus Pak Tarsum ini hingga tuntas.
Nah, kesimpulan yang kita dapat dari kasus tersebut adalah ketika kita sedang mengalami banyak masalah atau stres, kita harus pandai dalam mengelola emosi dan mengontrol emosi kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Cukup sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. While I'm on sunset, are you on the subway?